Hai, jumpa lagi kita dalam video pembelajaran kali ini. Saya akan menjelaskan tentang format penulisan yang baik dan benar dalam menulis skripsi ataupun tesis di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Jadi bagi semua mahasiswa yang ingin menulis tesis ataupun skripsi ataupun penelitian lainnya, perhatikan format penulisan yang benar. Nah, pertama kita harus tentukan dulu margin kertas. Nah, kita ke layout, klik ini, lalu kita tetapkan marginnya 3, 4, 4, 3. Ya. Kemudian kita tetapkan kertasnya adalah A4. Setelah semua selesai, lalu klik OK. Nah, inilah margin kertas kita. Lalu pastikan fontnya adalah Times New Roman. Ya, dan size-nya adalah 12. Spasinya adalah 2. Ini klik di sini, spasi 2. Lalu pastikan tidak ada kata remove. Ini ya, seperti ini. Kalau ada kata remove, klik sampai tidak lagi ada muncul kata remove. Seperti ini ya. Tidak ada lagi kata remove. Nah, itu sudah benar. Selanjutnya kita menuliskan tajuk. Nah, apa itu tajuk? Tajuk itu adalah judul utama. Seperti kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 sampai bab 5. Ya, itu disebut ini adalah tajuk. Nah, kita tulis dulu tajuknya. Bab 1 pendahuluan. Nulisnya seperti ini ya, bab 1 pendahuluan, lalu enter 1 kali, lalu tulis paragraf prolog. Biasakan setiap kita ingin menulis setelah tajuk untuk masuk ke judul ya, selalu buat kalimat atau paragraf prolog. Nah, ini kira-kira paragraf prolog. Pada bab pendahuluan ini diuraikan pembahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah. Nah, maaf kalau ada kesalahan kata ya, dimaklumin karena agak lebih cepat ngetiknya. Paragraf prolog ini adalah pengantar yang ingin menjelaskan apa saja yang nanti akan kita uraikan setelah paragraf prolog ini. Setelah paragraf prolog ini kita enter 1 kali. Kalau ini tadi dari tajuk ke paragraf itu di enter 1 kali. Kalau ini jaraknya 3 spasi tunggal. Caranya gimana? Untuk membuatnya saya ulangin lagi, enter 1 kali lalu tekan di keyboard Ctrl 1 ya, seperti ini. Lalu kita buat judul. Ini baru judul. Kalau ini tajuk, kalau ini judul. Nah, untuk menulis judul, ingat ini jaraknya tanda panahnya dibuat ke batas kiri, lalu yang tanda panah bawah ini dimajukan 0,5 saja. Dan jangan lupa judul itu harus di bold. Kalau judul seperti ini, A besar, ingat huruf kapital semua. Apabila judul seperti ini memiliki subjudul, nah saya akan jelaskan cara penulisan subjudulnya. Yang pertama adalah kalau dia ada subjudul, subjudulnya harus nomornya adalah 1. Katakan saja ini anggap saja begini ya, tinjauan tentang Allah. Nah, jadi huruf pertama ya, kecuali kata hubung itu harus huruf pertamanya harus huruf besar. Dan ini tanda panah atas tarik ke batas kiri, lalu ini 0,5 jaraknya. Dan ingat, yang di bold hanya judul. Kalau subjudul, ini kita sebut subjudul, tidak di bold. Lalu kalau tinjauan tentang Allah ini, katakan saja ada subjudul lain lagi. Maka subjudulnya dibuat menjadi begini. Perspektif Perjanjian Lama. Terus perspektif. Ini subjudul seperti ini. Harus kita tarik batas kiri ya, tanda panah atas, tanda panah bawahnya 0,5. Nanti ini paragraf ya, ini paragraf, kita isi paragraf.
Lalu ini juga kita isi beberapa paragraf, jadi bukan poin. Ini kita isi beberapa paragraf ya. Nah, bagaimana kalau ternyata A ini memiliki subjudul? Cara penomoran subjudulnya adalah satu kurung. Ingat satu kurung, A kurung, nanti dia tanda panah atasnya tidak lagi ke batas kiri tapi ke 0,5 dan tanda panah bawah ini maju menjadi 1 cm. Ya begini ya. Ini nanti disusun beberapa paragraf lagi. Lalu andaikan saja ada lagi subjudulnya. Nabi besar sendiri ada subjudulnya, maka menulisnya adalah dengan A kurung dan seterusnya. Jadi inilah penomoran subjudul, nanti ada paragraf-paragrafnya. Begitu juga nanti paragrafnya, awal paragraf itu menjorok ke dalam 1,5 cm. Itu perlu diperhatikan, paragraf pertama menjorok ke dalam 1,5 cm. Lalu kita ingin masuk ke subjudul berikutnya, ini harus dikasih jarak 3 spasi tunggal. Caranya enter 1 kali lalu kontrol 1. Jadi ketika kita punya satu kurung atau A kurung, maka cara penulisan paragrafnya seperti ini. Nah, batas kirinya maju 0,5. Lihat ini ya, batas kirinya maju 0,5. Dan alinea pertama atau baris pertama itu tanda panah atasnya ditarik ke 1,5 tetap. Tapi tanda panah bawah ini hanya maju 0,5 dari batas kiri. Sama halnya dengan yang A. Jadi semua subjudul yang kurung itu penulisan paragrafnya modelnya seperti ini. Itu yang perlu diperhatikan. Yang perlu kita ketahui bahwa paragraf itu semuanya rata kiri, ya. Rata kiri, bukan rata kanan kiri. Tadi harus diingat bahwa ketentuan kita rata kiri dan satu paragraf itu minimal 5 baris. Jadi tidak boleh ada seperti ini satu paragraf ini hanya 4 baris. Tidak boleh. Minimal 5 baris. Jangan satu paragraf itu dalam satu halaman itu hanya ada satu paragraf. Disatukan semua. Itu tidak baik. Sekali lagi saya ulang, semua isi ini fontnya adalah Times New Roman dan size-nya adalah 12. Di dalam menulis karya ilmiah, Bapak Ibu, teman-teman semua mahasiswa perlu mengutip statement-statement penting dari buku atau jurnal. Caranya bagaimana? Katakan saja ini adalah sebuah statement dan ini kita ambil dari sebuah buku. Caranya adalah kita klik referensi, muncul pilihan seperti ini, kita klik saja insert footnote, maka nanti akan secara otomatis muncul angka seperti ini dan angka seperti ini. Kita ingin menjelaskan bahwa statement yang tadi kita ambil ini, kita kutip ini, berasal dari buku Yakub Tomatala. Tulis nama penulisnya, lalu koma judul bukunya, judul buku ditulis italik, lalu kasih spasi, lalu buka kurung, kota penerbit, titik 2 langsung tanpa spasi ya, lalu dikasih spasi ini. Nah ini adalah nama penerbitnya, YT Leadership Foundation, koma, spasi, tahun, terbit, tutup kurung, koma, baru nomor halaman. Langsung nomor halaman, tidak boleh pakai hal, ini tidak boleh. Jadi begini, 29 jangan lupa klik titik. Nah, bagaimana kalau kemudian kita mengutip berikutnya? Andaikan saja kita di sini mengutip dari buku yang sama, maka caranya taruh di sini, klik insert footnote lagi, seperti tadi. Nah, muncul seperti ini. Karena bukunya sama dengan buku sebelumnya, bisa menulis dengan cara begini, ibit, titik, koma, nomor halaman katakan saja 30. Ini kita tarik 1,5 cm. Pastikan bahwa Times New Roman dan size-nya 12. Jadi isi dengan footnote, font dan size-nya sama. Kita blok ini ya, lalu kita klik remove-nya. Nanti kita tinggal enter 1.
buat jarak antar footnote seperti ini. Bagaimana kalau kita mengutip dengan buku yang sama tapi di lembar berikutnya? Ya, ini katakan saja di halaman pertama, tapi di halaman kedua di sini kita mengutip lagi. Nih, contohnya. Dari buku Yakob Tomatala tadi. Kita tidak boleh menulis seperti ini, Ibit. Ini salah. Tapi kita harus menulis. Ingat, setiap di lembar baru dan dia adalah footnote di baris pertama, maka dia harus kita tulis nama, judul buku, lalu koma halaman. Katakanlah halamannya 31. Nah, halamannya tidak boleh italik. Seperti ini penulisannya. Ya, tidak perlu lagi lengkap menyertakan tahun terbit, kota penerbit, nama penerbit, tidak perlu. Cukup seperti ini saja kalau sebelumnya sudah ada kutipan yang ditulis sumbernya secara lengkap. Untuk berikutnya cukup seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita ada kutipan blok. Artinya kita mengutip lebih dari 5 baris. Entah itu kutipan langsung atau parafrase. Maka kita buat dia menjadi satu spasi. Kita majukan dia 1 cm. Ya, ini kita majukan 1 cm. Inilah cara penulisan kutipan blok. Sekali lagi, entahkah itu dia kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kita tinggal tambahkan tanda seperti ini. Ya. Kalau dia bukan kutipan langsung, tanpa tanda kutip, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mengutip sebuah buku, penulis buku itu yang kita kutip, dia mengutip dari buku lain. Maka cara yang pertama adalah kita harus menuliskan buku pertama yang kita temui. Jadi kita tulis lengkap, namanya Richard Sisson, nomor halamannya, lalu tulis dikutip dari ini. Seperti ini. Jangan lupa antar paragraf dibuat jarak. Jarak hanyalah 1 spasi tunggal. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menambahkan tabel atau gambar dalam penjelasan kita? Nah, caranya taruh gambarnya di sini, lalu buat dia di tengah. Lalu kita tulis nama tabelnya. Kalau dia tabel, mulai dari kata tabel. Lalu spasi 1, kasih nomor tabel. Nomor tabel adalah perpaduan antara nomor bab dan urutan tabel. Jadi karena ini ada di bab 1, maka 1 titik, nah ini urutan keberapa tabelnya? Tabel kedua, ketiga, keempat, dan kebetulan yang pertama. Tabel 1.1, begitu ya. Tapi kalau tadi ini adalah di bab 2, maka tulisnya 2 titik, tabel ini di urutan ke-10, 2.10. Begitu cara penulisannya. Sekali lagi spasi 1.1, lalu spasinya 2 kali. Lalu buat nama tabel. Ini harus kita buat di tengah. Berikan jarak kepada tulisan berikutnya. Nah, kalau kita ingin memasukkan gambar juga, masukkan gambarnya seperti ini. Pastikan dia di tengah. Ini sudah di tengah. Lalu kita tulis nama gambarnya. Gambar. Sama. Penomorannya juga begitu. Karena ini gambar di bab 1 dan dia adalah gambar yang pertama, gambar 1.1. Katakan nih judulnya panjang ya, sampai ada baris keduanya. Dan pastikan setiap judul itu harus huruf pertamanya huruf besar. Judul atau nama, nama tabel atau nama gambar. Nah, cara penulisan yang benarnya adalah, nah ini di enter. Setelah di enter, dia dibuat di tengah. Nah, kalau ini dibuat di tengah, dia harus lurus sesuai dengan huruf U ini, ya. Begitulah pola penulisannya. Jangan menggunakan kata aku, saya, kamu, kalian, tapi gunakanlah kalau untuk aku atau saya di dalam penulisan ilmiah ganti dengan kata peneliti atau penulis dan gunakan secara konsisten. Kalau penulis aja, kalau peneliti saja. Dan terakhir, kita harus berikan nomor halaman. Cara memberikan nomor halaman adalah klik insert,
lalu kita klik page number. Nah, karena nomor halaman itu cenderung di atas, ya ini, pilih yang ini, plain number 3 ya. Nah, ini dia. Jadi di atas. Di atas. Hanya untuk halaman tajuk seperti ini, dia harus di bawah nanti ya. Untuk halaman tajuk, nah, kita klik different first page. Halaman pertamanya kita akan buat dia di bawah. Caranya kita klik halaman pertamanya, kita buat dia di bawah. Nah, seperti ini. Selesailah. Jadi untuk halaman tajuk seperti ini, lalu halaman berikutnya begini. Terima kasih, saya pikir cukup.